Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Mari kita awali dengan sebagian sayyidul istighfar dan zikir-zikir pagi bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari luruskan niat, bulatkan tekad, lipat gandakan semangat. Karena dengan lurusnya niat Allah akan memudahkan semua hajat dan urusan-urusan kita. Asal niatnya lurus, Allah permudah. Insyaallah hari ini kita mau tilawah dan kita membuka pagi ini dengan tilawah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 262. Seperti biasa kami akan membaca lalu kemudian diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Thumma la yutba'un ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali Safwan alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 262 sampai 264 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah dengan menyebut-nyebut pemberian yang telah mereka berikan dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima dengan cara terus diungkit-ungkit, merekalah orang-orang yang akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Al-Baqarah ayat 262. Jamaah yang dirahmati Allah, siapapun yang mau mengamalkan ayat 261 itu ada syaratnya. Jadi kemarin Rasulullah bersabda, di antara sabda Nabi yang mulia, katabahallahu indahu asyra hasanat, Allah akan balas 10 kali lipat, atau sab'imi'ati di'fin, 700 kali lipat, atau at'afin katsira, Allah balas tak terhingga, tak terbatas. Tapi ada syaratnya. Mau dibalas 10 kali lipat, 700 kali lipat atau tak terhingga? Mau. Gimana caranya? Ayat selanjutnya 262 jadi jawabannya. Syarat yang pertama, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Yang pertama, dia harus fi sabilillah. Dia sedekah, dia berinfak, beliau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, dalam rangka di jalan Allah. Variannya macam-macam. Bisa untuk membersamai ilmu, meluaskan dakwah, memfasilitasi gedung, membangun masjid, pondok pesantren. Walau hatta jemaah, segala sesuatu transaksional yang di atas transaksi itu ada kemaslahatan, kebaikan, maka sejatinya juga dihitung atas dasar dia niat untuk bersedekah di jalan Allah, itu pun dihitung dalam kebaikan. Syaratnya itu. Yang kedua, kalau mau dapat 10, 700 sampai tak terhingga, syaratnya la yutba'una ma anfaqu mannaw wala adha. Summa, kemudian la yutba'una, dia tidak mengiringi
Ma apa-apa anfaku yang dia infakkan, mannau wala adza, tidak diungkit-ungkit, tidak menyakiti si penerima. Kalau kita mau lihat sedekah kita dibalas Allah minimal 10, 700 sampai tak terhingga, syarat nomor 2 setelah yang pertama harus fisabilillah, syarat berikutnya jangan diungkit-ungkit. Tapi yang diberi ngungkit-ngungkit terus, oh itu lain cerita. Kalau yang memberi mengungkit, Masya Allah ini begini, jazakumullah khairan ya. Sungguh itu cara beliau berterima kasih dan cara beliau bersyukur kepada Allah. Makasih ya Mas Agus kemarin dikasih A. Makasih ya Mas Bama kemarin dikasih sarung. Makasih ya Mas Roto kemarin dibelikan sajadah. Beliau mengucap itu karena rasa syukurnya kepada Allah, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurun nasa lam yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Jadi hamba itu kalau dia menerima sesuatu dari orang lain, cara berterima kasih kepada Allahnya adalah dia berterima kasih kepada sang pemberi. Yang ngasih Mas Agus, ya berterima kasihnya sama beliau. Itu rasa syukurnya kepada Allah selain mengucap alhamdulillah. Makanya kalau yang memberi, la yutsba'una ma anfaqu mannau wala adza, yang memberi tidak mengungkit-ungkit, yang menerima harus terus tahu berterima kasih. Itu syaratnya kalau mau dapat 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai tak terhingga. La yutsba'una ma anfaqu mannau wala adza, ya jangan diungkit-ungkit, ya jangan nyakiti si penerima, karena biasanya orang seringkali merasa berjasa. Oh dulu kan saya yang nolong. Kamu tuh kalau gak saya tolong gembel kali. Kamu tuh kalau gak saya bantu, kamu paling udah jadi gelandangan. Ini kota sini, ini kota besar boy. Kalau gak ada orang kamu gak bakal bisa A, B, C, E. Jangan, ingat selalu hadirin, semua terjadi atas seizin Allah. Gak boleh manusia merasa paling berjasa. Oh kalau bukan karena saya, oh kalau bukan saya yang nolong. Bukan Anda yang nolong, sejatinya itu Allah yang nolong, tapi perantaranya lewat Anda. Makanya jangan ngungkit-ngungkit. Kalau dalam kacamata yang memberi, jangan mengungkit, jangan nyakiti yang menerima. Kalau kita mau menyaksikan segalanya dibalas dengan 10 minimal, 700 pertengahannya sampai tak terhingga. Oh lompatannya kan dahsyat jemaah. Dari 10 langsung 700 kali lipat tuh kan lompatan yang besar jemaah. Dan ini refleksi buat kita. Kalau kita sedekah rutin tiap hari, lebih-lebih teman-teman di TikTok dan sosial media yang lain, sedekah rutin tiap hari sudah, bahkan tiap subuh sedekah rutin. Kok saya belum melihat ya ada balasan 10, 700 sampai tak terhingga? Coba diperiksa lagi. Syaratnya sudah terpenuhi belum? Yang pertama fi sabilillah, harus dalam rangka di jalan Allah. Yang kedua la yutsba'una ma anfaqu mannau wala adza, jangan diungkit-ungkit dan jangan melukai yang menerima. Coba di cross check. Barangkali kenapa sedekah kita kok belum terlihat balasan feedbacknya dari Allah, itu karena kita salah sedekah. Bisa jadi ya, bukan, mohon maaf mungkin gak ada kata salah sedekah, tapi mungkin kalimatnya adalah kalimat kedua. Dia sukanya, salah dalam bersedekah maksudnya adalah sukanya mengungkit-ungkit dan menyakiti yang menerima. Boleh jadi di situ. Sehingga Allah jadikan sedekahnya itu haba'am mansura. Sedekahnya dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan. Aduh,
Kamu udah benar-benar jangan diungkit. Ngapa diungkit sih? Nih, hangus, dibuang sama Allah tuh. Kamu udah benar loh sedekah di jalan Allah. Kamu udah bagus infak di jalan Allah. Tapi kenapa kamu ungkit-ungkit sih? Itu masjid kalau, itu mimbar kalau bukan, itu sejadah, itu lampu, itu plafon, itu kipas angin, itu AC, itu keran-keran kamar mandi. Kalau bukan saya juga nggak bakal jadi itu masjid. Hadirin, jangan jemaah. Itu tanahnya kalau bukan saya yang wakaf, itu ininya. Jangan jemaah, jangan. Itu kalau bukan saya yang ada di garda depan, mungkin mungkin jangan. Kalau bukan saya yang cari dananya, jangan. Kalau bukan saya yang jadi fundraisernya, jangan. Semua terjadi atas pertolongan Allah. Harus difahami itu. Siapa yang mau lihat infaknya akan Allah lipat gandakan 10 minimal. Ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Au at'afin katsira, sampai tak terhingga Allah akan balas. Kamu minta apa? Allah balas lebih. Mintanya 1, Allah beri 10, 700 sampai tak terhingga. Syaratnya yang pertama fi sabilillah, yang kedua jangan mannau wala adza. Jangan diungkit-ungkit dan jangan menyakiti yang menerima. Tapi kadang suka kesel. Ada yang nanya misalnya, tapi kadang saya tuh kesel begini. Saya mau udah sedekah, udah infak, malah gak dipakai sesuai dengan yang dia bilang. Infak katanya untuk Quran, malah dipakai untuk yang aneh-aneh. Infak katanya untuk beli sejadah, malah dipakai untuk yang aneh-aneh. Itu gimana? Hadirin, Anda berinfak yang Anda niatkan, Anda sudah dapatkan balasannya di sisi Allah. Adapun dia memelencengkan rezeki yang Anda infakkan, dia gak amanah. Tadinya mau beli Quran, tadinya untuk beli sejadah, malah dia untuk hal yang neko-neko di luar dari jalur yang semestinya. Tanggung jawab dia sama Allah. Tanggung jawab dia sama Allah. Boleh gak sih diminta balik? Kata Nabi yang mulia SAW, sesuatu yang sudah diberi, kalau diminta balik, kata Rasulullah, seperti seekor anjing menjilat kembali muntahnya atau ludahnya. Itu hadis riwayat Imam Muslim dan kemarin kita sudah belajar, betul? Kal kalbi ya'idu qai'ihi, seperti kalbi anjing ya'idu qai'ihi, menjilat kembali muntahannya. Kalau udah diberi ya sudah. Tapi saya betulan saya tuh betulan orang ini tuh payah. Terus gimana? Jadikan pelajaran untuk kemudian hari. Jangan salah orang dalam menitipkan amanah, menginfakkan harta. Ambil pelajaran aja. Oke, cukup tahu sama orang ini ternyata saya nitipnya apa, malah dia pakai untuk foya-foya gak jelas untuk keperluan dunianya, gak ada hubungannya tentang akhirat sedikit pun. Ya sudah, cukup tahu. Kalau salah, maka besok jangan lagi ke sana. Karena kita udah tahu, ternyata apa yang kita titipkan malah diselewengkan. Ya udah, cukup tahu. Pentingnya juga jemaah saat memberi, kita juga melihat kualifikasi siapa yang menerima. Bagaimana kalau lembaganya, bagaimana lembaganya. Yayasan, bagaimana yayasannya. Personal, bagaimana personalia pribadinya orang tersebut. Kalau kita menitipkan kepada masjid, bagaimana perputaran kegiatan dakwah di masjid itu. Akankah nanti kita masukin ke situ hanya akan ditumpuk-tumpuk yang tiap Jumat dibangga-banggakan? Saldo masjid kita 999.990.000 rupiah. Ataukah masjid itu saldonya 18.000, 20.000, tapi penuh manfaat. Jadi Anda naruh di masjid itu tuh nggak mungkin dipendat
Gak mungkin dia apa ya? Ya pendam, gak mungkin dipendam. Gak mungkin endap. Gak mungkin diendapkan aja tanpa ada maslahat. Orang berinfak itu kan maunya dia langsung dapat feedback dari apa yang dia infakkan, toh jemaah. Orang masukin ke kenceleng keranda, tadi keranda kita mana? Itu orang masukin ke keranda kita itu jemaah, beliau kan inginnya segera jadi potensi jariyah, toh? Bismillah saya masukin. Makanya perlu juga kecermatan, kecerdikan kepada siapa atau kemana atau ke masjid mana atau ke tempat mana yang kiranya ini nggak bakal diendapkan tapi langsung berputar. Allah yang berfirman, jangan sampai itu harta ngendap. Hendaknya harta itu berputar. Termasuk kita-kita yang mengurus masjid, Masjid Fatimah Garung, Masjid Muhammad Al-Fatih. Jangan diendapkan, langsung muter jemaah. Ayo sayur, yuk. Nanti sore, Kamis jam 5. Oh ya teman-teman yang mau ikut nata-nata sayur, nanti sore jam 5 sore bisa langsung ke Masjid Muhammad Al-Fatih atau Masjid Fatimah Garung. Dua-dua masjid ini langsung sayur akan ada ditata, dijembrengin, digelar. Jam 5 sore udah digelar gitu. Jangan sampai ngendap. Ini akan maslahat untuk ini, menghilangkan rasa lapar. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hilangkan rasa laparnya. Nanti kalau laparnya sudah hilang, mereka beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kan waktu kita terbatas, maka kita juga harus memilih dengan cerdas. Waktu kita terbatas, harta kita juga terbatas atau unlimited harta kita? Harta kita nih kan ada batasnya ya jamaah. Maka kita harus milih kepada siapa nih? Harus cerdas. Memilihnya harus cerdas karena harta kita terbatas. Kita pengen harta kita yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah, ini tujuannya bismillah. Sebisa mungkin ini manfaat, maslahat. Kalau dengan 10.000 yang kita kasih, kalau ke A diendapkan, kalau ke B langsung diputarkan, maka harus memilih yang cerdas. Kan kemarin kita belajar jemaah, orang alim disebut alim bukan hanya mampu membedakan mana baik mana buruk, bukan, tapi orang alim adalah mampu memilih khairan baina khairain, memilih yang terbaik di antara yang baik. Jadi dia bukan mampu memilih, oh ini buruk ini baik, enggak, tapi dia mampu memilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Maka kembali, siapa yang mau lihat keajaiban Allah balas 10, 700 tak terhingga. Syarat pertama, fi sabilillah, di jalan Allah dia keluarkan harta itu. Yang kedua, tidak diikuti dari sedekahnya mannau wala adza, tidak diungkit-ungkit dan tidak menyakiti penerima. Kalau dia lakukan ini, sedekahnya di jalan Allah, berikutnya tidak manna, nggak diungkit-ungkit, yang berikutnya wala adza, nggak nyakitin si penerima. Dulu kamu, dulu karena saya, karena nggak. Semua atas pertolongan Allah. Kalau dia lakukan itu, semuanya karena Allah, pertolongan Allah dalam rangka menegakkan agama Allah. Lahum ajruhum inda rabbihim, pahalanya adalah apa yang Allah janjikan di sisinya. 10, 700 sampai tak terhingga. Cukup sampai situ? No, belum. Not yet, belum. Allah akan berikan segudang pahala untuk mereka. Terus yang kedua, wala khaufun alaihim, hidupnya tidak akan dihantui khauf, rasa takut akan masa depan. Gak takut jemaah. Orang ahli sodakoh gak pernah takut sama masa depan karena sudah ditaruh dengan penuh keimanan.
keyakinannya mantap sama Allah. Orang dia lost. Bismillah, ya Allah, engkau tahu hamba berinfak, hamba bersedekah. Bismillah. Saat disedekahkan, la khaufun alaihim. Allah langsung bilang, hambaku la khauf. Tenang, tidak akan pernah ada kekhawatiran dalam hidupmu karena saat kamu bersedekah di jalanku, fisabilillah, aku akan menjadi penjamin hidupmu. Allah. Jamaah mau dijamin hidupnya sama Allah. Pagi ini berangkat ke masjid, ada kotak infak, masukin ke sana. Bismillah, ya Allah, ya bena Adam. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, anfik, berinfaklah kalian semua, unfik alaih, aku yang akan membalas infakmu. Jangan manusia, karena pasti kecewa, tapi aku Allah yang membalas infakmu kalau kamu ikhlas dalam menginfakkan hartamu. Makanya orang yang berinfak di jalan Allah tidak mengungkit-ungkit, nggak menyakiti. Yang pertama, pahala besar di sisi Allah. Yang kedua, la khaufun alaihim, tidak akan khawatir tentang masa depan, nggak khawatir. Tenang aja, ada Allah. Kan kita sudah sedekah di awal. Allah pasti nggak mungkin nggak nutup, pasti Allah akan menutup. Nggak mungkin. Nggak ada, khaufnya tuh nggak ada. Khauf tuh khawatir, ketakutan, nggak ada. Rasa takut, khawatir tuh nggak ada. Allah hilangkan karena keyakinan mantapnya sama Allah dengan bersedekah. Makanya jamaah, orang sholat itu urusannya beliau sama Allah. Orang puasa Ramadan itu urusan beliau sama Allah. Ya toh? Tapi saat orang bersedekah itu ada hablum minan nas dan ada hablum minallah. Salat mudah, insya Allah. Puasa Ramadan mudah. Tapi kalau Anda memberi harta terbaik yang Anda paling cintai, lebih mudah milih salat atau mensedekahkan harta yang dicintai? Milih salat. Bayangin Anda punya uang 100 juta, 200 juta, 300 juta. Atau katakanlah gini di jamaah, punya uang 10 ribu, infak 5 ribu kan gampang, ya gak jamaah? Betul apa betul? Punya uang 10 ribu, infak 5 ribu gampang. Punya uang 1 miliar, sedekah 500 juta, gampang apa sulit kira-kira? Waduh, 10 ribu sedekah 5 ribu, berapa persen? 50%. Begitu punya 1 miliar, sedekah 500 juta, berapa persen? Sama-sama kan 50%-nya. Yang 5.000 mudah, tapi begitu angkanya 500 juta, wow, sini banyak jemaah nih. Makanya kalau sholat, oke, insya Allah Allah mudahkan. Puasa Ramadan oke, tapi begitu mensedekahkan harta yang paling dicinta, besok kita ketemu ayatnya. Ali Imran ayat 92. Ali Imran ayat 92. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. La tanalul birra, kamu tidak akan pernah mencapai puncaknya kebaikan. Puncaknya kebaikan apa sih? Hatta tunfiqu, puncak kebaikan itu bernama kamu berinfak, bersedekah, mimma, dari apa-apa, tuhibbuna, yang paling kamu cinta. Menginfakkan yang dicintai jemaah. Masya Allah jemaah, Masya Allah. Kalau ada gelaran wakaf, jemaah punya 2 tanah nih. Yang satu tanah depan alun-alun Wonosobo, yang satu tanah di pelosok perbatasan antar kota dengan kota seberang, kota tetangga. Pelosok jauh tengah hutan. Kira-kira kalau jamaah mau wakaf yang di tengah kota depan alun-alun, apa yang di pelosok sana? Tengah hutan. Waduh. Nih wakaf deh, udah yang di pelosok aja tuh sana.
Yang di alun-alun, oh jangan. Beda sama Abu Tolhah. Toh Abu Tolhah punya tanah yang paling beliau cinta, tanah yang paling beliau sayang, yang menurut para ahlul Madinah, penduduk Madinah, beliau mengatakan kebunnya Abu Tolhah itu sekarang jadi bagian paling tengahnya Masjid Nabawi. Sudah masuk di dalam Masjid Nabawi. Kebunnya daripada Abu Tolhah disedekahkan untuk jalan Allah. Ini saya sedekahkan, saya wakafkan. Kebunnya Abu Tolhah yang waktu itu betul-betul di sentral, tempatnya strategis, sekarang masuk jadi bagian di dalam Masjid Nabawi, kena perluasan, tapi bukan di serambinya, di dalam Masjid Nabawi. Allah, the power memberikan yang dicintai. Karena itu puncak kebaikan. Sholat untukmu sendiri, puasa Ramadan untukmu sendiri, tapi saat kamu memberi, sejatinya engkau sedang membahagiakan orang lain, dirimu, dan engkau membahagiakan Allah. Karena Allah suka hambanya yang menolong saudaranya. Dan janji Rasulullah, sabda Rasulullah merupakan janjinya Allah, innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Allah berjanji bahwa Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kita nolong orang, sebenarnya kita gak lagi nolong dia. Kita nolong orang, sejatinya kita menolong diri kita sendiri. Terus dapat apa lagi? Lahum ajruhum inda rabbihim, pahala yang besar di sisi Allah. Yang kedua, wala khaufun alaihim, hidupnya gak akan khawatir, gak akan takut. Yang ketiga apa? Wala hum yahzanun, dan Allah berjanji orang yang suka bersedekah, wala hum yahzanun, hidupnya tidak akan dibuat sedih. Kalaupun ada yang hilang, Allah pasti ganti. Kalaupun ada yang luput daripadanya, Allah akan ganti. Walahum yahzanun, dia tidak akan dibiarkan Allah sedih. Orang yang suka infak, pahala besar, hidupnya tidak akan mendapati rasa takut, nggak ada khawatir. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih hati. Allah tahu hambanya yang bersedekah, oh ini ya, aku bahagiakan hidupnya. Kadang Allah kasih kejutan-kejutan dalam hidup, apalagi kalau kita yang suka mengejutkan orang lain. Kapan kita suka mengejutkan orang lain, pasti Allah akan beri kejutan-kejutan terbaik yang gak pernah kita duga bahwa kita akan mendapatkannya. Kan kata para ulama, kama tadinu tudan. Masih ingat? Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan, seperti itu kamu akan diperlakukan. Kalau kita ngasih kejutan sama orang, Allah akan balas dengan memberi kejutan buat kita. Kalau kita rutin membahagiakan orang, Allah akan bahagiakan kita. Kalau kita nolong orang, Allah akan tolong kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kandungan Al-Baqarah ayat 262. Sekarang Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'ruf, perkataan baik. Wa maghfiratun, dan pemberian maaf. Artinya dan memaafkan kesalahan orang lain. Khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah, yatba'uha adza, yang diikuti dengan menyakiti perasaan si penerima. Jadi qaulun ma'ruf, orang ngucap yang baik-baik. Wa maghfirah, dan dia memaafkan kesalahan siapapun yang pernah berbuat keliru di masa lalunya. Itu lebih baik daripada sedekah tapi diungkit-ungkit. Jadi ini
Amalan jamaah, ya kalau bisa mah udah mah bicaranya baik, udah mah maafin orang, udah gitu sedekahnya tidak diungkit-ungkit. Ini paket lengkap. Itu paket lengkap tuh. Jadi kalau mau yang tambah sempurnanya, qaulum ma'ruf, ucap yang baik, ajak orang aja ucap yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, ajak orang berbuat baik. Wa maghfirah, yang nomor 2, terus kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Betapapun manusia memang bisa berubah. Ada manusia yang berubah lebih baik, ada manusia yang berubah lebih buruk. Dikira Sayyidina Umar bin Khattab dulu gak pernah memusuhi Rasulullah apa jemaah? Salah satu orang yang paling benci sama Nabi, memusuhi Nabi dengan amat sangat. Permusuhannya itu permusuhan yang sangat-sangat parah. Bahkan pedangnya diasah, tujuannya satu, ingin memisahkan kepala Nabi dari badan baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar datang bawa pedang. "Wahai Umar, mau kemana?" "Saya mau tebas kepala Muhammad." Begitu Sayyidina Umar bilang. Gak usah jauh-jauh ngomong kayak gitu sama Rasulullah. Itu loh, adekmu udah masuk Islam. Hah? Adekku udah masuk Islam? Umar kejar adeknya, diketok pintu rumah adeknya. Adeknya lagi baca Quran surah Thaha. Lalu Umar dobrak suhuf Qurannya lalu disembunyikan. "Sini serahkan sama saya." Ditampar adeknya sampai jatuh. Lalu Quran atau mushafnya disentuh. Setelah itu Umar membaca Thaha dan seterusnya. Luruh hatinya Sayyidina Umar. Tadinya mau membunuh Rasulullah, berbalik langsung menemui Rasulullah, bersyahadat masuk Islam. Ingat dulunya betapa Umar benci sama Islam, benci sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mungkin ada orang yang gak suka sama kaum muslimin, sama Islam, benci, fobia banget. Hari ini, tapi besok belum tentu. Hari ini, tapi lusa belum tentu. Hari ini dia membenci, tapi tahun depan boleh jadi Allah rubah hatinya. Terus dia jadi garda terdepan Ansor, menjadi para penolong agama Allah. Nahnu ansarullah, kita penolong agama Allah. Hidup manusia belum finish. Saat dia masih hidup artinya dia belum finish. Finishnya adalah kematian jemaah. Jangan pede dan jangan kepedean. Anda min ahlil jannah, sedangkan hidup Anda belum finish. Kita nih semua masih berjuang untuk menjadi ahli jannah. Masih terus berproses. Maka maafkan orang-orang yang kalau pernah berbuat salah. Bagaimanapun hadis riwayat Muslim, Allah berfirman, "Hambaku lau zunub ananas sama, walau dosamu sepenuh langit ditambah seberat bumi, kemudian kamu datang kepadaku mohon ampun dan taubat sebenar-benarnya taubat, aku ampuni semua dosa-dosamu, walaupun sepenuh bumi, setinggi langit dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli." Mau manusia bilang, "Ya Allah tuh bejat banget ya Allah, parah ya Allah, ini orang dulunya ini mafia banget nih ya Allah. Ya Allah dia tuh, ya Allah dia." Walau manusia bilang gitu, kalau Allah udah bilang wala ubali, tak peduli. Mau manusia yang jelek-jelekin, mau manusia bongkar masa lalunya, mau manusia buka aib-aibnya, mau manusia datang ke podcast ini bongkar, datang ke podcast situ bongkar. Kalau Allah sudah maafin seorang hamba, wala ubali, Allah gak peduli itu hamba masa lalunya kayak apa. Gak peduli jemaah. Maka jadilah orang yang wa maghfirah, kasih maaf sama orang.
maafin. Tapi dia kemarin bawa kabur uang saya, ya udah maafin. Tapi dia robek-robek kehormatan saya, maafin. Tapi dia kok di belakang fitnah saya dengan fitnah yang keji, maafin. Puncak maaf bukan ketika Anda, saya, kita memaafkan orang yang gak kita kenal. Saya gak kenal sama dia, tahu-tahu dia datang, mohon maaf lahir batin ya. Gampang kita maafkan karena dia gak kita kenal dan dia gak pernah buat salah sama kita, gampang dimaafkan. Tapi puncak memaafkan adalah memaafkan orang yang sangat amat pernah berbuat kejam sama kita. Sekejam-kejamnya, lalu kita tetap bisa lapang dada memaafkan. Itu puncak memaafkan. Makanya sempurnakan dengan qaulun ma'ruf, bicara yang baik. Yang kedua, wa maghfirah, beri maaf. Plus ditambahin sedekahnya tanpa mengungkit-ungkit, tanpa menyakiti yang menerima. Wallahu ghaniyun halim, dan sungguh Allah ghaniyun, maha kaya, halim lagi maha penyantun. Allah tuh santun, sayang sama kita. Kita nih semua fakir, makanya disantunin sama Allah. Ana faqirun ilallah. Ana, saya, kita fakir, sangat amat fakir. Di bawahnya miskin. Ilallah, kepada Allah. Kita nih fakir jemaah. Hamba yang fakir. Jangan pernah sombongin, karena yang Anda sombongin itu bukan punya Anda. Lah Mas Agus punya Alphard, ada fulan nyombong, foto di depan Alphardnya, upload sosial media. Alhamdulillah, akhirnya kebeli juga. Pada komen, wah selamat ya beli Alphard ya. Bukan, sendal jepit yang ada di foto. Ada orang gaya tapi bukan miliknya. Kan wagu jemaah. Kalau sombong dengan yang dimiliki, wajar, itu dia punya. Inilah wong bukan punyanya disombongilah, aneh. Di dunia ini gak ada yang punya kita. Bahkan tubuh kita, ini badan kita nih semua punya Allah. Lah kok kita nyombongin, ganteng, yo jelas siapa dulu bapaknya. Lah, apa andil Anda menciptakan anak Anda? Apakah Anda pencet hidung perutnya, oh ini biar hidungnya mancung digini-giniin perutnya, oh ini biar tinggi ya enggak jemaah. Kita cuma sama istri kita tidur, udah Allah kasih anak atas pertolongan Allah. Enggak ada sedikit pun andil kita, semua atas pertolongannya Allah. Terus anak kita ganteng tampan, lah kok kita ngaku-ngaku, ya jelas bapaknya siapa. Enggak ada jemaah. Semua punya Allah, maka jangan sombong. Wallahu ghaniyun halim. Allah ghaniyun, maha kaya. Allah gak butuh sama kita. Allah maha kaya, halim, dan Allah tuh maha santun, luar biasa. Maka kita ini fakir disantuni sama Allah. Hambaku, ya Allah, Nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu. Disantunin sama Allah. Dan lagi pula jemaah, perasaan tidak memiliki itu akan menenteramkan. Kita ngerasa kehilangan, kok kejam banget ya, kok saya diginiin ya. Karena kadang masih ada ya jemaah, termasuk buat yang berbicara, kadang masih ada perasaan memiliki. Ya kok saya diginiin sih, kok ditipu ya. Kadang itu muncul, wajar, manusiawi. Tapi pelan-pelan kita belajar bahwa semua miliknya Allah. Semua miliknya Allah. Kalau jamaah, kisah ini fulan lah ibaratnya. Si fulan nih punya mobil Avanza. Kita dapat info mobil Avanzanya si fulan hilang. Kira-kira kita ikut merasa kehilangan apa enggak kira-kira?
mobilnya fulan hilang. Kira-kira kita ikut mikirin atau enggak? Enggak biasanya. Biasanya enggak loh jamaah. Karena kenapa? Bukan milik kita, miliknya fulan. Oh iya, paling kita cuma bilang kasihan ya. Begitu doang paling kan. Kasihan ya. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah. Kalau semuanya punya Allah, akhirnya pelan-pelan kita rela dan ikhlas merelakan. Karena Allah yang maha kaya, Allah pemilik semesta, Allah pemilik semuanya. Gak akan pernah membuat kita kecewa, khawatir, bersedih atas apa yang luput, tidak membuat bangga atas apa yang didapat. Itu hadirin. Terakhir, jam berapa mas? 5.40. 5.40. Oh gak bisa terakhir, ini harus besok soalnya panjang. Baik jemaah, kita buka tanya jawab. Terima kasih buat sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang sudah membersamai. Semoga Allah memuliakan jamaah online maupun offline dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat di TikTok, YouTube maupun Instagram, kalau ada yang berkenan untuk bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Dan bagi sahabat juga kalau ada yang mau rutin bersedekah setiap subuh, sahabat juga bisa tap link di bio. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Atau ada pertanyaan dari Instagram, dari TikTok, dari yang lain, sematkan di kolom komentar. Ada mas? Mas Agus ada? Boleh. Silakan Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Danes Azfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu meridhoi dan merahmati Ustaz dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mau izin bertanya Ustaz, apakah boleh kalau kita sedekah tapi dalam hati berharap balasan rezeki berlipat dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih untuk yang bertanya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya dari YouTube Keluarga Besar Ansur kaum muslimin, dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Bolehkah kita bersedekah dan berharap kepada Allah agar dibalas? Jawabannya boleh. Bahkan Allah yang berjanji jamaah, kalau kamu bersedekah di jalanku, aku balas sab'i mi'ati di'fin, 700 kali lipat. Atau 10 di Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Allah balas 10 kali lipat atau ad'afin katsira, tak terbatas. Dan itu janji Allah. Jadi kalau kita bersedekah karena terpacu, termotivasi atas firman Allah yang baru saja kita pelajari, boleh? Boleh. Dan jemaah, minta apapun kepada Allah selama halal, mubah dan bukan yang haram, berpahala. Dan itu yang harus dilakukan seorang hamba. Dia minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Engkau tahu hamba baru saja bersedekah dengan nominal yang fantastis. Ya Allah, mudahkan urusan hamba. Mintanya sama Allah boleh. Tapi kalau mintanya sama manusia, pasti garansi, saya garansi jemaah, kalau Anda berharap sama manusia, saya garansi Anda pasti kecewa. Ditulis di kolom komentar ya jemaah. Siapa yang berharap kepada manusia, garansi dia pasti kecewa. Pasti garansi kecewa. Karena manusia. Jangan harap sama manusia, sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, dengan sedekah hamba minta kesembuhan. Boleh enggak? Boleh. Ya Allah, dengan sedekah hamba minta syurga firdausmu ya Allah. Boleh enggak? Boleh. Minta sama Allah. Kan Nabi yang telah pernah bersabda, sal tu'toh, minta, nanti kamu diberi. Kemarin di Elena pagi kita juga belajar. Kata Nabi SAW, wa in sa'alani la'u'tiyannah. Kamu tuh minta sama aku. La'u'tiyannah, aku kasih apa yang kamu mau. Mintalah kalian kepadaku, aku kasih semua yang kalian mau.
Ditulis di kolom komentar lagi ya sahabat, keren. Mintalah kalian kepadaku, aku akan kasih semua yang kalian mau. Kalau mintanya sama Allah mah jemaah, mau minta apa jemaah? Ya Allah, minta ini, dikasih. Kita tuh kalau mau dapetin sesuatu, ini orang beriman harus paham konsep ud'uni astajib lakum. Kita itu kalau mau minta sesuatu gampang. Tinggal gimana? Coba jemaah, saya mau tahu deh. Kalau kita mau minta sesuatu tinggal gimana? Tinggal gini doang jemaah. Kata Nabi SAW, sungguh Allah malu kalau hambanya sudah mengangkat tangan begini lalu turun dalam keadaan belum diberi atau tangan kosong. Allah malu kalau hambanya udah begini turun tuh tangannya masih kosong, dalam keadaan tangan kosong. Allah malu. Jadi saat kita begini sudah pasti Allah, nih waktu pengabulannya, nih prosesnya, nih harus kamu lewati, nih yang kamu butuhkan, ini tanggal sekian kamu akan dapatkan. Tinggal gini doang. Tinggal gini doang. Kenapa mas? Kenapa? Kenapa sih mas? Mati? Mati apa enggak? Oh iya. Oh ada peringatan. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Jadi tinggal gitu doang. Tinggal minta sama Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, tinggal meminta kepada Allah, semoga Allah semakin berkahi atas apa yang diminta sama Allah. Begitu jemaah, barakallahu fikum. Alhamdulillah gak kerasa udah masuk waktu syuruk. Semoga Allah memuliakan semuanya. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan membersamai di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Salam keluarga di rumah, semoga sehat, lancar, barokah selalu. Besok subuh syuruk mohon izin kita akan subuh syuruk di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo. Di sini tetap ada, tapi di sana juga ada. Begitu ya jemaah. Nanti di sini bersama yang lain ya Mas. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.